Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya mau mengajarkan kepada adik-adik semua, yaitu tentang 4 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Sebelum kakak melanjutkan pembelajaran, kakak mau tanya, di sini siapa yang nggak masuk? Oh, masuk semua. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, jangan lupa kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat mata, memberikan kita nikmat telinga, dan memberikan kita nikmat jasmani rohani sampai bisa kita berada di tempat majelis ilmu pada kesempatan hari ini. Dan tak lupa pula kita dengan junjungannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang sampai pada saat yang hari ini. Maka tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah mendengar apabila sesuatu majelis tidak dibarengi dengan salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut sebagai itu majelis bangkai. Maka kita harus mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini, saya mau menjelaskan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Yang pertama adalah kitab Zabur, yang kedua adalah kitab Taurat, yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran Al-Karim. Hanya cuman 4 nabi yang menerimakan kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari 4 itu tidak dikatakan kitab suci, melainkan disebut sebagai suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang memberikan petunjuk. Perbedaan dari kitab sama suhuf itu ada bedanya. Kalau kitab diperuntukkan kepada para nabi sebagai sumber hukum dan juga kepada umat manusia. Sedangkan suhuf diperuntukkan kepada hukum-hukum yang hanya untuk para nabi saja dan tidak diperuntukkan untuk umat-umatnya. Hanya nabi saja yang melakukannya. Dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada 4 nabi itu yaitu pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, baik itu Zabur, Taurat, Injil ada di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan ayat suci yang menyempurnakan semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepadanya. Mana Allah telah menurunkan Al-Quran Al-Karim merupakan sumber hukum sebagai sumber hukum umat-umat manusia, yang merupakan ayat yang sangat menyentuh hati dan membuat seseorang bisa menangis mendengarkannya, dan juga sebagai pedoman bagi orang yang mau mengamalkannya. Dan Allah turunkan ayat itu sebaik-baiknya ayat. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membacakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan, kita simak. Semoga yang membacanya dan yang mendengarnya mendapat pahala. Karena orang yang membaca dan mendengar Al-Quran itu mendapatkan pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Itu merupakan kitab dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah firmankan kepada manusia tentang sumber hukum. Sampai di sini, apakah adik-adik semua atau anak-anak semua ada pertanyaan dari yang apa Bapak jelaskan tadi? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada bertanya, alhamdulillah. Mari kita mengucapkan hamdalah. Mari kita mengulangi lagi apa yang Bapak sampaikan kepada anak-anak Ananda semua,
yaitu kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kepada siapa kitab Al-Quran diturunkan? Benar, kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna risalah kenabian, dan Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepadanya. Mari kita mengucapkan hamdalah, membacakan hamdalah, karena dengan membaca hamdalah hati kita menjadi tenang. Dan itu yang dapat Bapak sampaikan kepada adik-adik semua, kepada anak-anak semua. Dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, dan ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang yang biasa, mari kita membuat suatu pantun sebelum mengakhiri dari pembelajaran hari ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan pernah masukkan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang banyak salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Dan itu yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.